SMA sudah mendakwahkan ya aneh-aneh itu. Dari mulai tahlilan, wal yaslamatan, wal yasinan, wal macam-macam ya. Bahkan saya sejak umur sanawiyah kelas 2 itu sudah hafal berjanji tiba sama manaqib. Karena dulu saya diancam mbah saya, kalau kamu nggak hafal berjanji nggak iso dadi kiai. Itu padahal saya itu pengen jadi kiai dulu itu ya. Akhirnya saya hafal ya, berusaha untuk mati-matian hafal. Alhamdulillah sekarang nggak apa ya, tapi ingat dikit-dikit. Biasanya kalau malam Jumat legi itu ya, itu kan aksen tibaan ya. Yabtadi'ul imla bismiddatil aliyah mustadiran faydhal barakati ma analahu wa aula. Allah 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 Allah. Itu kan gitu biasanya jawabannya. Itu banyak baitnya. Terus qiyam. Salli ala Muhammad, salli alaihi ya Nabi, salam alaika. Itu udah seneng itu. Biasanya kalau sudah qiyam biasanya sebentar lagi selesai, biasanya berkati keluar itu. Seneng itu berkat. Namanya berkat seamrek-amrek enggak kuat ngangkat gitu kan gitu. Gitu. Asyraqal, ini makanya kata orang Jawa serakalan. Karena ada kalimat asyraqal. Ayo serakalan. Serakalan itu maksudnya berdiri sambil membaca asyraqal badru alaina fakhtafat minhul buduru. Itu ya. Dan seterusnya sampai selesai. Nah, terus kemudian kalau manaqib itu rata-rata dikatamkan 41 kali dengan 41 orang. Yang masak itu enggak boleh haid, enggak boleh nipas. Harus pakai putih semua. Itu Mas yang masak. Terus dulu kuntulan juga. Saya sama bapak saya itu saingan. Kuntulan itu yang begini. Gitu kan gitu. Sampai terbangan karena terbang gitu. Jadi dulu akhirnya saya juga termasuk dulu suka nantang debat. Sering saya tantangin karena mengharamkan tahlilan, udah, dan rata-rata kalah semua. Karena apa? Saya ada pinter ngeyel dulu. Karena yang pinter ngeyel yang menang dulu itu. Nah, akhirnya saya dipondokkan orang tua ya dengan harapan saya jadi kiai, saya jadi tokoh ya agama ke pondok pesantren Tambak Beras Jombang. Kenapa milih sono? Karena yang mendirikan tokoh NU yaitu Abdul Wahab Hasbullah. Itu Abdul Wahab pendirinya. Sebetulnya beliau juga yang mendirikan NU, cuman Ki Hasyim Asy'ari itu hanya dijadikan justice tok. Karena tokoh besar akhirnya dibuat untuk penguat. Pak Yai saya jadikan ketua majelis syuronya, saya tanfidiyahnya Kiai. Pokoknya yang uplek teknis saya. Namanya ketua tanfid. Tanfid itu pelaksanaan. Majelis syuro itu untuk tingkat tingginya. Nah, akhirnya saya belajar dengan beberapa kiai dan saya itu karena ada sudah stigma mitos. Siapa yang paling sering salaman kiai sama sering minum bekasnya kiai, insya Allah jadi kiai. Aneh itu paling rajin minum bekasnya kiai. Pokoknya kiai habis ngaji itu saya yang pertama kali jeruntul duluan, ambil ini ya, langsung saya minum, masya Allah. Sampai ada kiai saya yang tangannya infeksi karena sering dicium, infeksi karena sering dicium ribuan santri, ya sing umbelen sing macam-macam, ya, gitu. Dan nyiumnya begini Pak, bolak-balik, tuh. Terus kemudian karena saya itu sama kiai itu setengah kultus ya.
pokoknya sama kiai itu pengen deket, pengen ini, pokoknya menyanjung, mengagungkan. Jadi setiap saya pulang pergi rumah itu selalu saya bawakan oleh-oleh rokok. Jadi kiai itu salam tempel rokok, satu. Kalau jarum super itu seneng. Biasanya kalau nggak ada bentul, itu bentul. Dulu itu sing rokok kretek apa? Iya, bentul merah ya. Gudang garam merah ya, itu paling enggak itu ya. Tuh. Nanti itu namanya sowan itu habis liburan datang pamit lagi ingin belajar. Kompleknya pondok saya namanya Komplek Sunan Giri. Dulu nyampur Lamongan, Gresik ngumpul, sampai sekarang toko saya beri nama Toko Sunan Giri di depan pondok saya. Ya, Toko Sunan Giri. Ya. Nah, hadirin sekalian, setelahnya setelah itu saya kelas 3. Pada saat saya kelas 3, saya punya guru, Masya Allah. Guru bahasa Arab. Saya ketika itu memang sudah putus untuk menerus sekolah lagi. Ya, kira-kira saya kayaknya udah nggak nerus karena nggak punya dana, macam-macam. Akhirnya ada namanya Ustadz, namanya Mas'ud. Itu saya tanya, Pak Ustadz, kalau saya belajar lagi yang gratis kemana? Itu. Akhirnya dia cerita, di Jakarta ada sekolah namanya Libya. Udah, di sono saya itu sekolah kemarin itu bahasa Arabnya bagus. Udah gitu dikasih duit dek. Wah, seneng saya. Udah, akhirnya saya penasaran, cari info yang namanya Libya, dicari dari pondok seperti itu pasti ngeblank. Ya kalau pondok-pondok yang seperti ini gampang. Gimana caranya untuk dapat informasi ini? Nah, si Ustadz ini saya kejar terus, bilang katanya di sana ada sudah yang lulusan tamak beras itu sekolah ke sana. Akhirnya saya cari ketemu. Alhamdulillah mulai di sana belajar, ya diterima, dan ketika itu saya masih ngerokok. Sampai saya melihat pengumuman penerimaan itu sambil ngerokok di papan itu. Saya ditegur sama yang sudah tingkat tinggi syariah. Ente mau masuk Libya ngerokok? Cuek aja saya. Ente tahu apa ibarat gitu kan? Pada saya sehingga karena saya meyakini rokok itu halal. Ya. Akhirnya saya mulai belajar. Saya mendapatin keanehan yang ditakutkan oleh para kiai sudah mulai nampak. Hati-hati tapi kalau ke sana, karena sebelum saya sekolah pun datang ke kiai semua, saya pamitin, saya sowanin ya. Pak Yai, saya mau nerus ke Jakarta begini. Wis hati-hati, jikiin duite bahasa Arabe, ojo akidai. Bahaya ya. Itu pesennya. Karena begini. Apalagi di dalam buku itu ada 3 aliran sesat yang harus diwaspadai dan tokohnya. Khawarij tokohnya Ibnu Taimiyah, Rafidhah tokohnya Ibnu Qayyim, Wahabi tokohnya Muhammad bin Abdul Wahab. Sing rodok cocok yang terakhir itu loh. Itu. Akhirnya setelah itu kok begini? Hampa rasanya. Perang batin, Pak. Yang dulu begini, yang dulu terus. Tapi saya gak mau terpaku pada yang dulu. Akhirnya saya paling sering debat di sekolah. Guru mengajar akidah paling hafal saya. Sebelum selesai pengajaran sudah ditebak dulu. Paling yang nanya Zainal Abidin ini nanti. Itu sudah ditebak duluan. Itu. Dan pernah saya itu dikeluarin dari kelas. Ngeyel. Jadi eyelan dulu masih ada. Kan salah satu dosen mengatakan, makanan selamatan itu haram. Syekh, makanan selamatan itu apa? Beras kan? Buah-buahan, daging sapi, daging kambing. Haramnya dari mana? Anak ngeyel. Ada nggak dalil haramnya daging babi?
Ada nggak dalilnya haramnya buah-buahan? Kayaknya dia nggak jawab dulu, saya disuruh keluar, ya. Terus saya nggak patah arang sampai akhirnya masuk takmili, masuk syariah. Terus kemudian ada daurah-daurah dari Saudi, saya ikutin terus. Ya, penyempurnaan demi penyempurnaan. Daurah pertama saya isbal, Pak. Ditegur. Ente isbal finnar. Waduh, dinerakain saya. Masya Allah. Ini belum apa-apa, neraka. Itu. Udah, akhirnya anak dialog, kalah. Dalil-dalilnya ini, akhirnya mikir, jangan-jangan bener ini. Akhirnya saya coba untuk kaji terus. Iya ya, Rasulullah mengatakan benar, tapi kiai saya dulu kenapa isbal semua? Gak isbalnya cuma sarungan. Kalau sarungan gak isbal mereka, pada cingkrang memang. Semua kiai kalau sarungan sunnah semua, iya cingkrang. Kalau ini yang pakai celana itu yang repot, ya. Tuh. Walhasil materi demi materi pengamalan, apalagi ketika kos, saya tiap hari dialog sama kakak kelas saya tentang tahlilan, yasinan, selamatan, tiap hari dijelek-jelekin, mangkel saya, terus terang Pak. Dan saya ya wajar, wajar aja kalau ada teman-teman sekarang seperti itu, ya nggak jauh-jauh seperti saya. Saya itu seperti ini kan di Libya aja 7 tahun Pak. Itu tiap hari. Bagaimana yang nggak sama sekali? Yang ngaji cuma sebulan sekali. Ya botol 50 tahun. Itu baru ngeh tahlilan nggak boleh, itu kan? Akhirnya kok seperti ini ya yang benar. Alhamdulillah. Cuman Pak, yang tidak diketahui siapapun, saya harus keluar dari dunia perdukunan. Selama 3 tahun saya perang dunia lain. Maaf, dunia lain itu saya kalau tidur nggak pernah bisa les, tapi nggak pernah melek, selalu ada aja. Itu sampai 3 tahun, ngeluarin ini, ruqyah ini, tapi nggak pernah ada orang yang tahu, ya. Dan orang dekat pun, termasuk orang tua saya, ya. Karena dulu saya mulai merdukun itu kelas 2 SMA. Karena dukun itu menjadi alat bagus untuk dakwah sambil dukun gitu loh Pak. Itu kan kayak wali songo, jadi kan hebat gitu loh. Kan sambil dakwah bisa ngobatin orang, megang tok aja ngelune hilang, itu kan gitu. Masya Allah, seneng orang. Akhirnya hilang lepas, saya mendapatkan panggilan untuk melanjutkan sambil dakwah ke Riyadh, katanya bisa ketemu Syekh bin Baz. Saya membayangi Syekh bin Baz itu kayak apa, ya. Ya Allah, nanti bisa ngaji enggak itu. Akhirnya bulan pertama, kedua mulai bisa ketemu ngaji di rumahnya. Ya, Masya Allah, ternyata tidak saya bayangkan. Tak kira wonge gede, terus gagah, susah untuk ditemui dan menjaga jarak. Ternyata Masya Allah di rumahnya, ya beliau dalam keadaan buta. Saya lihat subhanallah sorbannya sudah sangat jelek, ya. Bajunya pun sangat sederhana. Dan yang lebih membuat kita tertarik, ya Allah ini benar-benar ulama nih, makan bareng sama kita. Jadi yang ngasih makan beliau, ya gelar gitu. Di ngaji itu ada 2 term ya. Habis sholat Jumat beliau dengar khutbah dulu, khutbah rekaman, terus kemudian ngaji. Setelah ngaji sholat asar, habis itu makan. Habis sholat asar ngaji lagi sampai menjelang maghrib. Terus begitu di rumah. Nah, makan sama kita, ya, cuci tangan di tempat bareng-bareng, ya, dan tidak pernah ada wah ini orang Indonesia, ini orang enggak. Saya pamit mau belajar di antum, mohon izin. Oh ya, fadhol silakan. Ini tempat pelajaran, ini belajar siapa aja,
bukan hanya untuk orang Arab. Silakan. Saya dari Indonesia, Syekh, insya Allah bisa menimba ilmu di sini. Alhamdulillah, kajian pada saat itu adalah kajian tafsir dan tepatnya adalah Ma'alimut Tanzil karya Imam Al-Baghawi. Ya, tafsirnya sampai sekarang ada karena saya beli untuk kajian itu. Pertemuan demi pertemuan, inilah sejatinya ulama. Inilah sosok karismatik. Dan subhanallah Pak, yang ngaji itu subhanallah, pejabat-pejabat, eselon, ya, kadang-kadang menteri ada yang datang, ya. Kadang-kadang ulama-ulama juga besar datang. Dan yang lebih ajaib lagi, semua kelompok, mau ikhwani, mau Hizbut Tahrir, mau ini ngaji semua. Dan anehnya, kalau sekarang Syekh ditanya tentang bagaimana Syekh Ikhwanul Muslimin, dijawab apa adanya, nggak ada yang tersinggung itu ikhwan. Yang muyul kepada ini, bahkan ada tablighi juga datang. Semua Syekh Abdul Aziz menjelaskan sesuai dengan qala Allah qala Rasul. Nah, hadirin sekalian, beliau sosok yang masya Allah, kedermawanannya. Pernah ketika saya di majelis, ada orang Badui Pak. Badui kan nggak tahu unggah-ungguh nek wong Jawa itu. Ya seperti zaman Rasul aja, Rasul lagi khutbah di stop kok. Ya Rasulullah stop, tolong berdoa supaya hujan turun. No, Rasulullah di stop. Habis itu hujan seminggu kan. Jumat depannya datang lagi, Rasulullah sebentar jangan khutbah dulu. Ini lebih parah dari kemarin. Hewan-hewan hanyut, semua rumah hancur karena banjir. Tolong ya Rasulullah, doa kepada Allah, sedang aja hujannya. Lah itu kalau nggak Badui nggak berani Pak, nggak berani. Abu Bakar coba nyetop Rasulullah, nggak berani. Nah ini sama. Syekh, afwan Syekh, ana punya hutang 150.000 rial, bukan rupiah loh Mas, ya rial. Saya punya konflik, saya punya masalah dengan keluarga saya. Saya kalau tidak bayar ini Syekh, masuk penjara. Gini aja, kamu sama keluarga kamu datang semua, 150.000 nanti saya yang nanggung. Masya Allah, subhanallah Pak. Makanya beliau ketika saat menjadi rektor Jami'ah Islamiyah, ya, dia rektor yang kedua, karena yang pertama adalah Syekh Muhammad Ibnu Ibrahim Al-Syekh. Pegawai yang paling banyak utangnya adalah Syekh bin Bas, disinyalir. Bukan untuk foya-foya itu, mahasiswa. Bahkan ikhwan, ketika saat saya bermajlis, itu banyak yang dari Prancis, yang dari Amerika, di bawah tanggungannya Syekh. Okay? Ada yang dikasih 3.000, ada yang dikasih 2.000, ada yang dikasih 1.500 untuk kehidupannya, karena nggak sekolah, nggak dapat mukafaah. Seperti itu. Dengan demikian, sosok ulama yang betul-betul kita bisa jiwain, kita bisa keruk hikmahnya menjadi simpanan kita semua adalah Syekh Abdul Aziz bin Baz. Oleh karena itu, tidaklah salah berlebihan kalau orang Saudi, semua rakyat ketika saat wafat hadir 1 juta lebih orang untuk menyolatinya. Dan tidak salah juga, tidak berlebihan kalau memberikan titel Al-Walid, Samahatul Walid, yang terhormat bapak kita semua, bapak bangsa, bapak umat. Inilah sosok sedikit yang beliau juga hafal, ya, Al-Quran otomatis, dan beberapa kitab sittah beliau hafal, yang itu semuanya sudah masyhur di kalangan para ulama yang lainnya. Dan beliau adalah ulama yang sangat lapang dada terhadap khilafiyah, sangat berani untuk mengakui kesalahan. Coba bayangkan Pak, ada orang yang mencaci maki Syekh Abdul Aziz bin Baz, didengar oleh beliau. Ketika sakit parah dikunjungin. Mencaci makinya apa? Apaan? Syekh besar, kitabnya kecil-kecil. Kitabnya Syekh bin Baz itu nggak ada yang besar, kitabnya kecil-kecil.
Apa jawaban beliau ketika kunjungan? Fulan, kamu saya dengar katanya mengatakan begini begitu, apa betul? Masya Allah. Klarifikasi juga, nggak nuduh. Kemudian setelah itu, benar wahai Syekh, wahai Fulan, ketahuilah, ulama yang ngarang kitab gede-gede untuk thalabul ilmi itu sudah banyak. Yang orang-orang awam ini jarang saya tuliskan untuk mereka. Antum lihat, kitabnya mereka semua orang awam. Al-kahana, sihir dan perdukunan, kecil. 3 masalah sifat sholat, toharoh, ini Masya Allah. Ini Syekh Abdul Aziz bin Baz rahimahullahu ta'ala. Semoga Allah subhanahu wa ta'ala menempatkan beliau pada tempat yang mulia. Dan itulah yang mengilhami keagamaan saya sedikit dan memberikan suatu pencerah dakwah saya, walaupun saya tidak mengaku sama sekali murid, ya, sama sekali. Saya hanya pernah ketemu, dan pertemuan itu saya hanya berharap menjadi saksi nanti di hari kiamat untuk saya, membela saya. Kalau murid, Masya Allah Pak, murid itu butuh ini, tapi pernah ketemu sama beliau, sama Syekh Abu Bakar Al-Jazairi juga, Syekh Abdullah Ibn Jibrin. Cuman Syekh Utsaimin belum sempat ketika itu. Alhamdulillah masyayikh 3 ini yang banyak, terutama Syekh Abdul Aziz bin Baz, memberikan pengarahan sehingga saya semakin yakin terhadap manhaj yang mulia ini. Dan akhirnya saya lebih berani tegas untuk meninggalkan, bukan hanya saja meninggalkan, mengajak teman-teman. Bukan hanya itu aja, saya berusaha semaksimal mungkin menunjukkan taubat saya dengan menjelaskan tradisi-tradisi yang menyimpang, walaupun tantangannya berat sekali. Ya, saking beratnya kadang-kadang di karangan internal saja nggak setuju dengan cara-cara saya. Tapi saya hanya bisa mengatakan, ini bagian kecil taubat saya yang dulu saya ngajak, yang orang tua saya juga ngajak. Ya, ini bagian daripada taubat, seperti Abul Hasan Al-Asy'ari keluar dari Asy'ariyahnya, menjelaskan akidah Asy'ariyah, penyimpangan Asy'ariyah dan seterusnya. Wallahu a'lam bishawab. Demikian Pak. Mudah-mudahan manfaat. Jadi 2,5 jam Pak. Ya, ini lebihnya antum yang nanggung ya. Ya, saya serahkan kepada pembagi acara. Kita tutup. Aqulu qawli hadza wastaghfirullah li wa lakum wastaghfirullahal azim innallaha al ghafurur rahim. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.